Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu maqasidul ghayat nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin basiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Dalam khutbah ini saya ingin mencoba membahas implementasi surah Al-Asr dalam bulan Ramadan. Kalau kita membaca ayat tersebut, sangat tidak terlalu susah untuk dipahami, sangat mudah dipahami. Allah bersumpah terhadap waktu. Tidak ada yang agak susah dipahami, jelas petunjuknya. Hanya ketika Allah berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr. Ketika Allah bersumpah tentang waktu, langsung disambung. Sesungguhnya manusia berada pada kerugian. Disambung dan dilanjutkan kecuali illal ladzina amanu, hanya orang yang beriman. Wa amilus sholihat, yang berbuat baik. Makanya bi ni'matihi tatimmus sholihat. Allah telah memberikan kenikmatan, kesempurnaan, kenikmatan berupa kesalehan. Apakah itu kesalehan individual ataukah yang berkaitan dengan kesalehan sosial? Dalam makna apa? Individual adalah berkaitan kemampuan zikrullah. Iya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Yang membuat merasa tenang hati ini karena ingat Allah. Tapi bukan sampai di situ. Duribat alaihimuz zillatu aina ma suqib illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Oleh karena itu, alhamdulillah kita sudah berada pada hari ke-7 Ramadan. Berarti kita sudah mampu mengimplementasikan Al-Quran yang Allah mengatakan kecuali. Makanya itulah yang dipanggil orang yang beriman, kecuali orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang yang beriman wa amilus sholihat. Ya, kalau kita berbicara dulu awalnya waktu ya. Kalau Imam Hasanul Basri yang sezaman dengan Rabiatul Adawiyah itu beliau membagi waktu atas 3. Ya, kemudian kita kaitkan dengan apa yang kita bahas. Yang pertama adalah waktu yang lalu. Ya, makanya itu biasa kita lihat disebut dengan fi'il madi. Waktu yang lewat. Kemudian ada waktu sekarang yang disebut dengan biasa fi'il mudhari. Waktu sekarang ini yang sedang kita hadapi. Dan yang laati yang akan datang. Menurut Hasanul Basri, waktu yang lalu kita tidak bisa takar. Apakah waktu yang lalu itu kualitas dari kuantitas ibadah kita? Tidak ada yang bisa menakar kualitas dari kuantitas ibadah kita. Apakah itu salat rawatib tak? Ya, salat sunnah rawatib. Atau mungkin salat-salat tatawu yang lain, atau mungkin ibadah-ibadah yang lain. Oke, mungkin kita sudah banyak berbuat, kita hitung-hitung kuantitasnya bisa.
Tetapi dari segi kualitas satu pun tidak ada yang bisa memahami. Sama halnya puasa kita yang hari ke-7 ini. Yang bisa mengukur kualitas puasanya kita hanya Allah. Kita juga bisa memahami kualitas puasa kita begini. Tetapi yang sangat menentukan kualitasnya puasa kita hanya Allah. Maka dari itu waktu yang lalu tak bisa lagi kita gapai. Tak bisa lagi kita raih. Waktu yang kemarin berlalu begitu saja, kemungkinan kita berada dalam al-khusur. Kita berada dalam kerugian. Kenapa? Tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ramadan tahun lalu. Boleh jadi kita merasakan tidak maksimal. Tahun ini ada resolusi diri, ada tekad, ada komitmen. Ingin lebih baik. Hari ke-7. Masih ada hari 23 hari yang akan datang. Untuk memperkuat atau mungkin berkualitas ibadah kita. Mungkin ada yang punya komitmen khatam Al-Quran 1, 2, 3. Ada yang mau khatam di hari ke-8, ada yang mau khatam di hari ke-10, ada yang mau khatam berkali-kali di bulan Ramadan. Untuk apa itu? Komitmen pribadinya untuk mau dekat dengan Rabb. Semakin banyak menghatam Al-Quran berarti semakin banyak berzikir. Kenapa? Al-Quran itu zikir. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Jadi itu Al-Quran adalah zikir yang diturunkan Allah dari Lauhul Mahfuz ke langit 7, langit bumi. Dan setelah itu turunlah beransur-ansur Jibril mengambil dan mengajari Rasulullah selama 22 tahun, 23 bulan, 22 bulan dan 22 hari. Oleh karena itu dapat kita katakan Rasulullah itu diberi kuliah oleh Jibril selama 22 tahun atau 23 tahun kita bulatkan. Ada orang mau kuliah hanya sebentar sekali sudah mau menjadi orang yang hebat. Rasulullah SAW dituntun oleh oleh malaikat yang suci. Maka dari itu belajar long life education. Minal mahdi ilal lahdi. Tidak ada batasnya. Kita ini belum, masih sangat di bawah makamnya dari orang-orang yang alim, ulama yang hebat. Kita ini masih sangat jauh di bawah dibanding para nabi salafus saleh yang hebat di masa dulu. Yang memang memanfaatkan waktu yang baik sebagai mendulang amaliyah Ramadan ini. Sekarang ini kita berada pada waktu yang kedua. Sekarang, kalau kemarin sudah lewat, oleh Hasanul Basri memandang yang kita hadapi adalah satu peluang emas untuk mendulang banyak hal yang berkaitan di bulan Ramadan. Karena Nabi bersabda, sumtuhu, orang yang berpuasa lisaim, sumtuhu tasbihun, wa naumuhu ibadah, wa amaluhu muda'afah. Ya. Bagi orang yang puasa, diamnya saja terhitung tasbih. Tidurnya saja terhitung ibadah. Dan ketika dia berbuat, beramal, maka itu akan dilipat gandakan. Salawat Nabi, satu kali kita bersalawat, ataukah satu huruf Al-Quran kita baca, itu 10. Ya. Salawat Nabi dihitung 10. Tetapi di bulan Ramadan, dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Kesempatan. Makanya dari itu, di bulan Ramadan ini, masjid kita yang megah ini, yang kita dengar panitianya luar biasa dalam membangun masjid, ya hampir nihil saldo, itu menggambarkan memanfaatkan. Maka dari itu ketika kita menyerahkan sedikit sebahagian dari harta kita untuk pembangunan masjid ini, ketika belum dimasukkan, apa katanya? Kuntu kalil. Kasihan hitungannya saya. Ya biasa kita dengar dalam bahasa Makassar, kudon sikit dek narekeng. Ya, riwatuna masih ni perkacikan anje doeka akanai mangiriagana sikede narekengku. Tapi riwatuna ni ale lalangkacikan untuk sebuah pembangunan masjid atau mungkin sedekah-sedekah jariah akanai al-ana aksartani, sekarang aku menjadi banyak. Seakan dia memanggil, kalau kau menjadi mau banyak, datanglah ke situ. Rezeki datang karena Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa itu dia adalah dermawan dan memanfaatkan harta, tidak dijadikan sebagai berhala harta. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, waktu sekarang tidak ada yang mau menyanyiakan, pasti mau mendapatkan
kebaikan, fadilah-fadilah, apalagi di bulan Ramadan. Tidak ada yang memutuskan salatul lailnya, tarawihnya. Tidak ada yang mau putuskan ibadah-ibadah peluang-peluang emas untuk mendapatkan. Karena itu memang sebenarnya di dalam kesempatan tertentu ada memang masa di mana kita bisa mendulang peluang itu. Iya, tidak semua waktu itu ada pada kita. Makanya itu saya mau sengaja mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Al-Hakim ini di dalam kitabnya yaitu Al-Mustadrak ala As-Sahihain dari Abu Hurairah. Ketika Nabi SAW mengingatkan atau menasihati sahabat-sahabatnya, iktanim hamsa qabla hamsin, iktanim hamsan qabla hamsin, sababaka qabla haramika. Kita menjaga 5 hal sebelum datangnya 5. Kalau kita masih muda, manfaatkanlah waktu itu untuk bisa meraih kesuksesan di masa datang. Kenapa? Peluang-peluang emas itu ketika kita masih muda. Kalau sudah tua tidak ada lagi harapan. Ya kecuali memanfaatkan waktu itu untuk persiapan masa tua. Kemudian wasihatika qabla saqamika. Ketika kita masih sehat, itu berarti masih ada peluang untuk beribadah dengan sempurna. Tapi ketika kita sudah sakit, faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar, tidak bisa kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan kecuali mengganti di hari lain. Waginaka qabla fakrika, sepanjang masih ada kemampuan, sepanjang masih ada harta yang diberikan oleh Allah kepada kita, kekayaan, manfaatkanlah sebagai jalan menuju surga. Ya, jangan kita menjadikan nanti menjadi fitnah di hari kelak. Maka dari itu, manfaatkanlah harta yang Allah anugerahkan kepada kita. Jangan kita seperti Qarun yang menganggap bahwasanya harta yang aku miliki ini adalah hasil usahaku sendiri. Tetapi karena Allah berkehendak ditelan bumi. Semoga kita tidak berada di dalamnya. Kemudian waparagaka qabla saglika. Ketika kita masih luang, manfaatkanlah luang itu sebelum datangnya masa sibuk atau masa sempit. Kenapa? Karena kemungkinan satu waktu, taruhlah misalnya, kita mengaji seterusnya sepanjang masih ada waktu luang. Atau membaca Al-Quran tadarus di bulan Ramadan. Karena kemungkinan hari-hari yang akan datang, mungkin tidak ada waktu karena ada kesibukan lain. Yang terakhir itu, wahayatika qabla mautika, ada masa hidup. Dan pasti akan kita masuk dalam satu waktu yang namanya kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dan selanjutnya, yang ketiga oleh Hasanul Basri adalah hari di mana kita akan tak ada kepastian, yaitu masa yang akan datang. Apakah kita bisa jamin bahwasanya hari ini masih bisa kita hidup besok? Atau mungkin sebentar, tidak ada yang bisa jamin. Semua itu adalah hari yang tidak ada kepastian. Makanya yang lalu berlalu sudah, tak akan mungkin kita gapai. Yang sekarang adalah peluang emas untuk mendapatkan amalia Ramadan, fadilah-fadilah Ramadan, apa yang kita hadapi saat ini. Dan yang akan datang belum tentu, Ramadan belum tentu yang akan datang kita dapatkan. Oleh karena itu cuma kita memang berdoa, semoga apa yang kita hadapi hari ini dan yang akan datang, itu akan kita raih dengan baik dan kita menjadi husnul khatimah kelak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya sebagai khatib hanya berpesan, manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita akan mendulang kebaikan dan kelak insya Allah kita akan berbondong-bondong masuk ke dalam surga. Wasikal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kenapa? Karena kita semua berada pada naungan Allah, payungnya Rasulullah sebagai umatnya yang taat, mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bi ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Basiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim. Nabiyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsiya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ihwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi habli min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkuruhu ala ni'matihi wa la dzikrullah akbar.